Isu kesetaraan gender merupakan permasalahan yang hadir dalam berbagai lingkungan masyarakat. Seringkali diwarnai oleh berbagai masalah dan ketidaksetaraan di berbagai sisi. Dalam ranah pendidikan, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki akses yang setara dan peluang yang sama dalam mengembangkan potensinya. Meskipun telah tercapai kemajuan yang signifikan, tantangan tetap ada dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia pendidikan. Dalam konteks ini, penelitian akan dilakukan untuk mengkaji penerapan kesetaraan gender di Universitas Brawijaya, dengan tujuan untuk memahami pandangan dan persepsi mereka terhadap kesetaraan gender. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana universitas tersebut telah menerapkan prinsip kesetaraan gender, sekaligus mendapatkan pandangan dan pemahaman dari pihak universitas mengenai peran dan signifikansi kesetaraan gender dalam konteks akademis dan sosial di lingkungan kampus. Oke, untuk makna kesetaraan gender menurut saya sendiri itu untuk di zaman sekarang, apalagi di zaman modern, bermasalah dalam kehidupan sehari-hari maupun bagi wanita maupun prianya. Tapi untuk secara keagamaan, secara agama yang saya anut, itu kesetaraan gender itu untuk laki-laki lebih tinggi. Kenapa? Karena dia lebih memimpin, atau dalam beribadah beliau adalah sosok yang dianut, sosok yang dipanut. Jadi menurut aku kesetaraan gender itu dimana cewek cowok bisa punya hak yang sama dalam menjalankan tugas. Contohnya aja di organisasi, biasanya kahim tuh cuma cowok kan, jarang banget ada yang cewek. Karena biasanya cewek tuh dianggap lemah, kurang berwibawa, kurang tegas jadi atasan. Itu sih harusnya bisa lebih diperbaiki. Menurut aku sih penting ya adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, karena kita hidup di daerah modern ini, semuanya itu bisa dikerjakan baik dari laki-laki ataupun dari perempuan. Jadi menurut aku sama aja sih, kesetaraan gender itu penting adanya. Baik, untuk pendapat saya sendiri sebagai perempuan, bahwa perempuan dan laki itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, sehingga kesetaraan gender dalam menerima pendidikan itu harus sama. Menurut saya, stigma tersebut merupakan stigma yang dapat merugikan perempuan untuk bisa berkembang, karena pendidikan sendiri selain untuk mempersiapkan kita, bisa juga untuk memperluas wawasan kita. Oleh karena itu, stigma tersebut sebaiknya dihapuskan dari perspektif masyarakat. Oke, menurut aku stigma kenapa cewek harus berpendidikan tinggi itu supaya cewek itu bisa hidup mandiri, nggak menggantungin hidupnya pada pihak cowok atau pihak laki-laki. Jadi meskipun pihak dari perempuan itu misalnya single atau tidak berjodoh, itu masih bisa melanjutkan hidupnya. Begitu. Halo, nama saya Rika Cimutya, dan menurut saya kenapa sih perempuan itu harus memiliki pendidikan yang tinggi? Karena perempuan itu bagi saya ya, itu adalah pendidikan yang pertama yang dialami oleh keluarga. Oleh sebab itu, perempuan harus memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan keluarganya, sehingga meningkatkan juga SDM dari keluarga, sehingga juga memajukan negeri seperti itu. Baik, jadi di sini saya ikut menjawab komentarnya mengapa perempuan harus memiliki karir yang tinggi atau juga pendidikan yang tinggi. Karena perempuan melahirkan seorang anak yang luar biasa, dan secara medis anak biasanya menurunkan kecerdasan dari ibunya. Juga perempuan itu menjadi madrasah pertama seorang ibu
bagi anaknya untuk menjadi anak yang luar biasa dan berkembang dengan baik. Biasanya perempuan itu agar tidak di-underestimate oleh banyak orang bahwa perempuan itu bisa dan memiliki kualitas yang tinggi, juga nilai yang baik. Menurut saya patriarki ini ada, dan sekarang bagi saya itu sudah mulai menurun. Kenapa? Dikarenakan di beberapa company besar seperti BUMN itu sudah banyak equal gender ataupun kesetaraan gender dalam pekerjaan. Seperti contohnya kita bisa lihat dalam level apa namanya itu ya, seperti BUMN itu dia sudah untuk bagian marketingnya itu dari perempuan, dan sudah banyak juga leader-leader yang ada perempuannya seperti itu. Jadi menurut saya patriarki ini sudah mulai berkurang seiring dengan waktu, karena juga mulai tingginya tingkat literasi juga di Indonesia seperti itu. Menurut saya mengenai budaya patriarki di Indonesia sendiri itu masih ada ya, tapi dengan berbagai toleransi gitu. Contohnya untuk beberapa kegiatan sendiri masih memerlukan laki-laki menjadi sosok yang utama dalam suatu kegiatan. Tapi dari situ sendiri juga nggak menutup kemungkinan sebagai wanita untuk mengambil peran tersebut. Kalau menurut saya yang kesetaraan gender pada dunia pendidikan itu sudah cukup setara antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam beberapa hal seperti organisasi seperti itu tuh kadang masih banyak laki-laki yang lebih dominan dalam posisi-posisi kepemimpinan. Mungkin juga ada faktor-faktor yang kayak wanita masih belum berani untuk maju atau masih dipandang rendah juga, belum tahu juga. Cuman ya kalau untuk organisasi itu menurutku masih belum. Menurut saya jaminan kesetaraan gender dalam mengakses pendidikan di kampus ataupun di dunia pendidikan lainnya di sekolah itu sudah cukup adil. Bisa diambil contohnya di kampus saya, Universitas Brawijaya di Malang. Di sini kita juga bisa melihat para mahasiswi sudah berani mengutarakan pendapatnya, sudah mendapatkan pendidikan yang layak sama dengan mahasiswa. Jadi menurut saya kesetaraan gender dalam dunia pendidikan itu sudah tidak diragukan lagi, karena semua mahasiswa dan mahasiswi di sini mendapatkan keadilan yang sama, materi pembelajaran yang sama, tidak ada diskriminasi sekalipun.